seorang perempuan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki jika di rumahnya tidak ada toilet. Pemerintah sampai harus mengeluarkan anggaran itu sebesar 450.000 per bulan bagi keluarga yang rajin memakai toilet. Ada tuh orang-orang yang memilih menyembah toilet dibanding menggunakannya. Akhir-akhir ini di FYP saya muncul terus video-video street food India yang kalian tahu sendiri lah kayak gimana bentuk-bentukannya. Sangat-sangat menggugah selera. Saking menggugah seleranya, pas saya makan, pas saya mandi, pas saya beol pun selalu terbayangkan. Dulu ya, sebelum negara TikTok dan YouTube menyerang, kita kenal India itu identik dengan kayak Shah Rukh Khan, yoga, Bollywoodnya, musiknya, atau Taj Mahalnya lah. Ya hampir kayak Indonesia lah sama. Indonesia kan juga punya kayak BBM mahal, minyak mahal, sembako mahal. Diam. Pasti dari kita ngerasa aneh gitu. Kenapa sih India begitu jorok sekali? Paling tidak itu kan yang kita tahu kan di media. Oke, mari kita bahas. Ya sebenarnya nggak semua India jorok lah. Ada kok tempat-tempat yang indah, yang bagus. Cuma memang yang viral-viral itu kan sekarang street food India. Nah baru kalau kita ngomongin street food India itu identik dengan joroknya. Bagaimana enggak? Coba lihat, ada yang diemak-emak pakai tangan, tempatnya udah kotor-kotor, terus ada yang diobok-obok juga pakai tangan. Itu yang kelihatannya. Belum lagi pembuatan bahan-bahan, persiapan-persiapan lainnya yang sudah pasti. Kita nggak tahu gitu itu di belakangnya gimana. Nah, perlu kalian tahu nih, di India kan banyak banget tuh street food di pinggir-pinggir jalan. Dan kalau kita perhatiin, pasti kan rata-rata laki-laki. Nah, dan kalian tahu nggak persentase buang air kecil di India itu, khususnya laki-laki nih ya, itu tinggi banget. Jadi nggak jarang tuh di trotoar, di gang-gang, atau di tempat-tempat tertentu, bahkan di tempat terbuka itu bau pesing banget. Jadi makin ngeri kan kalau kita makan street food di India. Karena nggak tahu tuh si abangnya habis garuk apa, habis pegang apa, habis makan apa, dan habis BAK-nya kayak gimana. Ditambah nih ada penelitian 2018 yang isinya adalah nih pokoknya kalian harus ingat-ingat ya data-data ini. Pertama, lebih dari 60% makanan di India itu nggak ditutupi. Terus 80% street food di India itu dikerumuni lalat. Dan 74% street food itu nggak pakai garpu, nggak pakai sendok, alias pakai tangan. Dan ini yang paling parah, 98% street food itu nggak pakai sarung tangan. Jadi si emangnya itu udah nggak pakai sendok, nggak pakai garpu, nggak pakai sapu tangan. Dan hanya 38% orang di India itu kalau makan baru cuci tangan. Maksudnya kalau makan ya pokoknya kayak gitulah. Dan 30% sebelum siapkan makanan baru mereka cuci tangan. Itu 30%. Jadi bisa disebut orang India itu kalau makan itu nggak cuci tangan. Gila nggak tuh? Nah akhirnya dengan berani dan menahan rasa mual, saya riset nih, kenapa sih di India disebut negara jorok dan khususnya street foodnya ya, kenapa gitu. Pokoknya demi kalian nih, saya paksain puluhan kali lihat video street food India dan ya gara-gara itu saya nggak nafsu makan. Oke, yang pertama nih, akses ke sanitasi yang cukup susah dan kebiasaan buang air kecil sembarangan, buang air besar juga. Seperti yang disebutkan tadi nih, jadi di India itu kebiasaan buang air kecil itu sembarangan banget. Apalagi para laki-laki ya kan, nemu tembok atau gang, ya udah cer di situ. Tapi ini parahnya nih, kalau kita ke pedesaan, daerah-daerah kecil lah, pinggiran-pinggiran, itu lebih parah. Kenapa? Karena kebiasaan buang air besar itu benar-benar sembarangan banget. Sampai-sampai nih dari catatan WHO 2012 nih, hampir setengah penduduk India, setengahnya nih berarti sebanyak 626 juta orang itu suka buang air besar sembarangan. Aduh, gila gak tuh? Itu ibarat satu Eropa nih, satu Eropa itu kan luas, banyak negara-negara. Itu ibarat satu Eropa buang air besar sembarangan. Itu satu Eropa penuh dengan semua loh. Gak cukup sampai situ nih ya. Laporan WHO 2017 nih dari UNICEF,
tetapkan India sebagai negara nomor 1 di dunia dengan kebiasaan buang air besar sembarangan. Waduh, itu dari 2012 sampai 2017 itu kayaknya India pemimpin soal BAB sembarangan. Cukup aneh sih, padahal kalau kita lihat nih pada tahun 2014 itu katanya 85 juta toilet itu dibangun dan ada 450.000 desa itu bebas dari buang air besar sembarangan. Tapi ya melihat penduduk India yang banyak emang, jadi ya 85 juta toilet emang gak cukup kali ya. Mungkin kalian mikir gitu, ini mah salah pemerintahnya, gak memfasilitasi, pembangunannya jelek lah, apalah itulah pokoknya, salah pemerintah lah pokoknya. Eits, udah gitu bang, lihat nih, pada tahun 2014 Narendra Modi itu Perdana Menteri India ya kan, itu membuat program namanya lupa lah bahasa India gitu, pokoknya sampai dia bilang kayak gini nih, toilet dulu baru kuil. Buset, tempat ibadah sampai disandingkan dengan toilet. Saking susahnya minta ampun orang India. Susah pokoknya diedukasi soal BAB pada kala itu. Ya, terus itu tuh aturan dibangun, dibuat, tapi yang gak ketat-ketat tamat, gak maksimal lah. Ditambah ya tahu sendirilah orang-orang India kayak gimana. Ada lagi nih yang unik, di tahun 2014 ada lagi kebijakan no toilet, no bride, yang intinya seorang perempuan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki jika di rumahnya tidak ada toilet. Bayangkan, kan kocak tuh, sampai lamaran toilet aja dipersyaratkan dalam lamaran. Ada. Dan yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala lagi adalah pemerintah sampai harus mengeluarkan anggaran itu sebesar 450.000 per bulan bagi keluarga yang rajin memakai toilet. Bayangkan, BAB aja harus dibayar supaya BAB di toilet gitu. Saking susahnya. Ada kocak. Nah, dengan adanya ini katanya persentase sanitasi dan kebersihan serta kebiasaan orang India yang BAB sembarangan itu menurun. Tapi emang kebiasaan BAB sembarangan dah jadi turun-temurun dan jadi kebiasaan gitu dari zaman dulu. Jadi emang gak mudah gitu. Ya bisa disebut bisa jadi habit gitulah orang-orang India BAB sembarangan. Oh ya, ada satu lagi nih. Ini kocak banget ya. Buat saya geleng-geleng kepala pokoknya bacanya. Dilansir dari Planet Custodian, di beberapa pedesaan India ada tuh orang-orang yang memilih menyembah toilet dibanding menggunakannya. Ada aja gitu. Udah ke poin 2 lah. Nggak selesai kalau kita bahas BAB. Oke, yang kedua, kepadatan penduduk. Tahu kan India negara dengan penduduk terbesar kedua itu setelah Cina. Karena kebanyakan penduduk, kesenjangan ekonomi yang begitu kelihatan lah, kebiasaan warga-warga yang buruk seperti BAB sembarangan, ditambah kemiskinan cukup tinggi juga di sana. Ditambah juga nih adanya sistem kasta. BTW habis ini kita bahas poin kasta dan budaya malas bersih-bersih. Ini cukup jadi itu, tahu nggak, buang sampahnya ada yang di pinggir, ada yang di luar, bahkan ada yang entah di mana. Dan yang pada waste ultimate-nya itu tong sampahnya diambil lalu dijual. Kocak pokoknya orang India. Oke lah, lanjut ke nomor 3, sistem kasta. Yang nggak tahu nih tentang kasta apa nih, baca nih. Nah gitu pokoknya penjelasannya. Dari data yang saya dapat ini, sistem kasta di India secara resmi itu udah dihapus pada tahun 1950. Jadi udah lama banget, udah puluhan tahun. Dan lama banget lah padahal. Tetapi dalam kehidupan sosial masih kental tuh sekali dengan yang namanya sistem kasta. Apalagi soal pernikahan. Jadi nikah beda kasta itu sangat jarang terjadi, hanya 5% terjadi di India. Dan kalau itu terjadi, habis tuh itu pembulian, diskriminasi, bahkan ada kasus juga itu sampai pembunuhan. Jadi nih, yang miskin-miskin nih kan kasta rendah, udah pasti nggak bisa dapetin jodoh-jodoh yang pinter, yang kaya, karena terbatas kasta. Contoh lain sistem kasta nih, lihat. Ada sebuah artikel atau jurnal nih yang ditulis oleh orang India yang menyebutkan intinya katanya, orang India itu sebenarnya bersih-bersih, rumahnya tiap hari dibersihin, tapi kebersihan ya urusan masing-masing. Jadi kalau udah bersihin ya kan, bersih-bersih, sapu-sapu, buang keluar atau buang sesuatu keluar, ya udah sampai luar. Kebersihan di luar itu urusan pemerintah atau ini nih yang paling parahnya, suku Dalit. Bagi yang nggak tahu suku Dalit, coba googling lah, jangan malas. Canda bosku. Nah,
Jadi suku Dalit itu suku Dalit, maksudnya kasta Dalit itu kasta terendah yang ada dalam hierarki agama di India, yaitu agama Hindu, kan mayoritas Hindu. Jadi kasta itu ada 4: Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kalau salah penyebutannya mohon maaf ya, bisa dikoreksi. Nah, kasta itu kan ada 4: Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, ada tuh salah satu kasta yang saking rendahnya itu tidak dimasukkan dalam hierarki atau list kasta, yaitu Dalit, atau dengan nama lainnya the untouchable, alias yang nggak kesentuh gitu. Soalnya gimana coba, kasta Dalit itu nggak boleh disentuh karena saking najisnya gitu. Itu bagi mereka ya kan. Otomatis nih suku-suku Dalit itu susah dapat kerja yang layak, susah dapat bantuan yang layak dan fasilitas lainnya. Jadi susah lah banget pokoknya. Karena kasta Dalit kasta terendah yang gak boleh disentuh. Ini gak boleh disentuh di sini secara arti langsung ya kan, bukan kiasan, bukan perumpamaan. Makanya orang-orang menganggap orang yang kayak gitu yang gak perlu ditolong karena mereka percaya konsep reinkarnasi. Nah, jadi hubungannya apa nih? Maksudnya gini nih. Jadi orang yang hidupnya jahat dulunya, buruk lah pokoknya jahat, kejam, buruk lah pokoknya zaman dulu, itu akan reinkarnasi menjadi kasta terendah, yaitu Dalit. Dan orang-orang dengan kasta atas ya gak akan bantuin, karena itu adalah balasan karena dulunya mereka itu jadi orang yang gak baik lah gitu intinya. Ya, bagian ini saya gak mau banyak komen lah, itu kan kepercayaan masing-masing gitu. Tapi kalau saya lihat di Bali yang mayoritas Hindu juga, ya itu aman-aman aja kok. Entah apa dan bagaimana gitu. Tapi kenapa di India kok gitu amat gitu? Coba teman-teman yang tahu atau teman-teman yang dari Bali gitu, coba komen. Saking rendahnya kasta Dalit itu mereka menganggap sapi itu lebih mulia daripada kasta Dalit. Aduh, bayangkan nih, manusia itu disandingkan dengan hewan dan direndahkan pula. Aduh, sedih ada ya manusia. Bagi yang gak tahu kenapa nih, dan kok dibandingkan sama sapi. Nah, nanti di poin setelah ini kita bahas tentang sapi. Jadi gini nih, intinya karena adanya sistem kasta ini, orang miskin ya makin miskin, khususnya kasta Dalit. Itu kasta Dalit rata-rata hampir semuanya itu orang-orang miskin. Kaya atau sukses pun mereka pasti pindah ke luar negeri atau bekerja di luar sana lah. Dan sudah pasti dong, karena mereka keterbatasan dengan segala sesuatu, otomatis hidup jorok, tidak higienis, dan gak jarang gitu terjadi itu pada kasta Dalit. Dari data yang terakhir saya dapatkan di India itu ada sekitar 15% kasta Dalit, yaitu sekitar 200 juta orang. Bayangkan ya, 200 juta orang, hampir setara penduduk Indonesia gitu loh. Bayangkan aja 200 juta orang itu tidak diperlakukan dengan layak. Ada sedih. Dan sistem kasta ini itu nggak berlaku di contoh orang India yang agamanya Hindu, enggak. Orang Islam, orang Kristen, dan orang agama lain pun itu kena impactnya dengan sistem kasta Dalit. Yang terakhir, sapi-sapi dibiarkan berkeliaran. Sapi memang hewan suci gitu bagi umat Hindu, makanya sapi dibiarkan berkeliaran begitu aja memang. Karena itulah sudah pasti dong, namanya hewan-hewan pasti mereka nggak punya akal. Akhirnya BAB sembarangan. Jadi gak heran tuh kotoran-kotoran sapi itu berserakan ada di mana-mana, di beberapa tempat ya kan. Bahkan itu di jalan yang penuh dengan motor mobil itu bisa ada sapi loh gitu, ada kotoran sapi. Dan karena sapi dianggap suci, dianggap suci, sebagian orang, nggak semua sih, itu menganggap kotoran sapi adalah berkah atau bisa mendatangkan kebaikan gitu. Ya makanya gitu, nggak heran kan pas ada corona sebagian orang India malah ada yang memakan kotoran sapi, ada yang mandi kotoran sapi, ya aneh-aneh lah pokoknya. Itu beranggapan bisa menangkal virus katanya. Aduh. Tapi memang nggak semuanya kayak gitu. Banyak orang India juga yang menganggap kotoran sapi ya kotoran biasa gitu. Nah tapi di sini masalahnya lagi. Masalahnya apa? Nih, dengerin pokoknya. Jadi tidak semua orang mau membersihkan kotoran sapi loh. Kenapa? Karena ya tadi soal kasta. Jadi mereka menganggap orang yang harus membersihkan kotoran sapi itu ya kotoran-kotoran yang bersifatnya jorok, kotor, itu adalah kasta Dalit. Ini lagi gitu lagi. Orang Dalit aja hidup susah, jadi ya nggak ada waktu dan tenaga buat bersihin kotoran-kotoran sapi. Alhasil ya kotoran ada di mana-mana. Aneh campur ngeri juga sih gitu. Saya jadi ngerasa alhamdulillah gitu, syukur banget tinggal di Indonesia gitu. Ngeri-ngeri aneh-aneh sih kalau dipikir-pikir.
Kalau ada tambahan atau revisi silahkan komen aja ya. Ada sampai giling-giling kepala gitu saya buat konten ini. Aduh. Udah lah, terima kasih lor.